Perkenalkan, nama saya Valentina Davrosa Yuliana Lana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan ulang tentang materi-materi yang telah dijelaskan dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Bertolak dari pemikiran-pemikiran Marx yang dituangkan di dalam teorinya, maka timbul beberapa kritik yang mempertanyakan relevansi dari teori tersebut. Yang pertama, Marx sangat mengecilkan dunia saat membagi menjadi dua kelas berdasarkan sistem produksi dan ekonomi. Marxisme tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja menjadikan dunia ke dalam kelas-kelas lain. Misalnya berdasarkan ideologi, agama, budaya, pandangan politik, dan identitas kebangsaan. Sebagai contoh, saat terjadi Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, dunia terpecah ke dalam dua kubu, di mana ada kubu yang mendukung ideologi liberalis yang condong ke Amerika Serikat dan ideologi komunis yang condong ke Uni Soviet. Pada saat itu, ideologi tidak hanya membagi dunia secara luas, melainkan sampai kepada tatanan yang lebih spesifik, yaitu negara. Berikut saya akan menjelaskan dari model Estonian versus no decision making. Input terdiri atas tuntutan atau demands dan dukungan atau support. Perlu adanya manajemen bagi demands. Kelebihan demands akan mengakibatkan beban berlebihan atau overload yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap demands melalui institusi, budaya maupun struktural, gatekeepers, dan selain demands, suatu sistem membutuhkan dukungan. Dukunganlah yang menentukan demands mana yang patut untuk diterima dan diproses lanjut. Gambar di samping menunjukkan ada input yang difilter lalu diproses menjadi sebuah kebijakan dan ada input yang tanpa difilter, diproses lalu dijadikan sebuah kebijakan. Dalam hal ini terdapat konteks teori, isu, dan agenda yang dirumuskan. Terdapat dua hal, yaitu pluralis dan non-pluralis. Yang pertama, pluralis memiliki aktor yang kekuatannya sama dan menyebar. Sedangkan non-pluralis, aktor tidak memiliki kekuatan yang tidak sama dan tidak menyebar. Yang kedua, pluralis memiliki kebijakan sebagai arena terbuka. Sedangkan non-pluralis, siapa dan apa yang disingkirkan dari proses. Yang ketiga, isu cenderung dikembangkan melalui opini politik, sedangkan non-pluralis yang kuatlah yang menentukan isu kebijakan. Gambar di samping menunjukkan sebuah tipe politik. Yang pertama ada evaluatif atau partisipan langsung dan menjiwai. Yang kedua ada afektif, subjek, mengerti dan memahami. Dan yang ketiga ada kognitif, ada partisipal, mengetahui dan mengenal. Si evaluatif, dia adalah sebuah penilaian dan opini tentang sistem politik. Yang kedua, orientasi afektif. Dia melibatkan perasaan terhadap sistem, pemahaman terhadap simbol-simbol politik, dan tidak ingin terlibat dalam proses politik secara langsung. Dan yang terakhir adalah orientasi kognitif, di mana individu dalam komunitas hanya sekedar mengenal simbol-simbol politik, peranan, dan kewajibannya. Bersamping menunjukkan salah satu proses di mana lingkungan domestik, fisik, sosial, dan ekonomi berproses terhadap input, lalu ke artikulasi, kemudian ke agresi, lalu pembuat kebijakan, penerapan kebijakan, penilaian kebijakan, output, dan kembali ke lingkungan domestik, fisik, sosial, dan ekonomi. 1. Badan perwakilan, birokrasi, eksekutif, badan legislatif, partai politik, dan kepentingan, di mana adanya sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang budaya politik. Budaya politik secara umum merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik semacam batasan subjektif bagi individu dan kolektif dalam sistem politik. Bagi individu, budaya politik memberikan acuan kontrol perilaku politik yang efektif. Bagi kolektivitas, memberikan satu struktur sistematis nilai dan pertimbangan rasional yang memastikan koherensi kinerja institusi dan organisasi. Budaya politik adalah sebuah produk sejarah kolektif maupun sejarah individu dan sistem politik. Ia berkembang dari analisis seperti ideologi, semangat nasional, dan nilai kemanusiaan. Menurut Almond dan Verba, budaya politik merujuk pada sistem politik yang ternetralisasikan lewat perenungan, perasaan, dan evaluasi warganya.
Menurut Sydney dan Verba, budaya politik terdiri dari sistem keyakinan empiris, simbol impresif, dan nilai-nilai yang mendefinisikan situasi dan tindakan politik yang berlangsung.